Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tolong jangan di skip saudaraku ya. Khawatir Anda melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syar'iyah. Kali ini saya akan membahas ciri-ciri orang terkena sihir penghalang jodoh. Seperti video saya sebelumnya, saya telah membahas bagaimana cara meruqyah ketika kita terkena sihir penghalang jodoh. Kali ini saya akan menjelaskan berbagi tips tentang ciri-ciri ketika kita kena sihir jodoh. Saudaraku, terutama kaum akhwat ya, kaum perempuan, ini yang banyak terjadi. Tolong ini disimak. Ini sangat penting. Karena tidak sedikit orang sampai menua, dia tidak menikah bukan karena kemauannya sendiri, melainkan dia terkena sihir penghalang jodoh. Kalau kita yang memutuskan real alamiah, bukan karena faktor sihir, yaitu pilihan. Anda sudah melakukan pilihan dengan kemauan Anda sendiri, pure, murni alamiah. Tapi ketika ini terjadi karena ulah setan dari bangsa jin, maka saya pastikan Anda kalau tahu itu tidak ingin menjalani ini semua. Maka itulah pentingnya kita untuk bisa mendeteksi atau bisa mengetahui ciri-ciri ketika kita kena sihir penghalang jodoh, sehingga kita bisa menangani saudaraku, baik kita cara pribadi, baik dengan cara kita meruqyah mandiri seperti video saya sebelumnya, atau kita harus melibatkan peruqyah yang syariah dan profesional. Baik, apa saja ciri-cirinya ketika kita terindikasi terkena serangan penghalang jodoh? Yang sering saya temui di lapangan, biasanya pasien kami itu mengalami beberapa hal. Maksudnya salah satunya ya. Jadi Anda tidak harus mengalami semuanya. Yang pertama, kita tiba-tiba mengalami susah tidur. Dan ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan tidak seperti biasanya kita susah tidur. Jam-jam tidur kita biasanya kita sudah waktunya tidur, ini tidak. Dan itu pun disertai dengan gelisah. Itu yang pertama. Ada juga kita mengalami rasa sakit kepala yang luar biasa. Dan ketika kita mengalami sakit kepala itu sulit disembuhkan saudara. Meskipun kita sudah mengkonsumsi obat. Terus juga kita mengalami perubahan nafsu makan. Kita tiba-tiba kurang gairah ketika ingin makan. Ada juga ciri-ciri yang lain, kita tiba-tiba sering lelah, mudah lelah, ngapain mau aktivitas apapun, kita tidak bisa semangat karena ada rasa lelah itu. Nah, itu ciri-ciri ketika kita kena serangan penghalang jodoh. Nah, tentunya yang pasti ya, ini yang pasti, saya pastikan kalau ini kita tiba-tiba malas beribadah, jauh kepada Allah. Karena itu yang pasti diserang. Terus yang pasti kita mengalami penurunan ibadah, malas kita beribadah. Karena kalau sihir itu yang akan diserang saudaraku. Terus kita juga mengalami emosional yang tidak stabil. Maksudnya di sini mental emosional kita itu labil, sering emosian, mental kita sering tidak pede, ya, down, drop. Itu juga bagian yang sering terjadi dengan indikasi sihir penghalang jodoh. Nah, ketika kita menemukan orang yang pas, yang cocok di awal, malah kita sering emosi,
sering tidak mood, dan lain sebagainya. Yang intinya mengarah kepada putus hubungan, dan putus hubungan ini kita terkadang berpikir, loh, kok aneh sih? Loh, kok enggak masuk akal? Loh, kenapa? Ada pertanyaan. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, pertanyaan itu di awal. Apakah kita memutuskan A atau B? Ini tidak. Ketika kita menjalin hubungan, tiba-tiba kita putus di tengah jalan. Entah itu tidak mood, ya, entah kita sering emosi, tiba-tiba sering tidak suka kepada calon kita. Nah, tentunya juga sulit mencari jodoh. Padahal kita sangat tidak masuk akal kalau kita mengalami sulit dalam mencari jodoh. Artinya begini, misal wajah kita cantik, karir kita bagus, atau tampan, harusnya kita mudah, kita pun tidak cari, ada yang datang, tinggal kita memilih. Ini malah sulit. Sulit orang mau mendekati kita. Sama seperti sihir usaha. Biasanya mereka itu ditutup, dibuat tidak suka pada kita. Nah, itulah ciri-ciri ketika kita kena sihir penghalang jodoh. Semoga bermanfaat, dan kalau ingin mengetahui cara untuk meruqyahnya, silahkan dilihat di konten saya sebelumnya. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.